Kalau beli sama saya kan, misalnya saya tanya dulu, mau yang apa gitu? Belinya itu mau yang apa, jenisnya itu apa. Kalau misalnya itu jenisnya Marino, saya usahakan Marino. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di atas ya, di atasnya pasar hewan yang Batur yang bawah, dan ini adalah lapak dombanya Pak Haji Kholikin yang saat ini juga sudah berada di pasar. Dan ini beliau. Assalamualaikum Pak Bos, sehat? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa ya Pak ya? Ya betul sekali, itu lama nggak jumpa. Iya ini Pak Abdul Kholikin teman-teman, yang pernah saya reviewkan juga, dan juga teman-teman banyak sekali yang ingin juga mereview kembali domba-domba Pak Kholikin di Pasar Batur. Kalau hari ini Pak jenengan bawa apa saja Pak ini? Kalau saya sekarang itu bawa tekselnya satu, terus dumer satu, terus teksel kulit tebal satu. Jadi saya bawa 3 ekor, semuanya itu ada 6, tapi yang 3 ekor itu lokal. Yang 3 ekor lokal. Terus yang 1 ekor berarti itu teksel kulit tebal. Terus yang 1 teksel kulit tipis. Terus yang satunya itu dumer. Dumer itu apa Pak? Kalau dumer itu hampir sama seperti teksel, cuman bulunya itu seperti lokal, tapi nanti besarnya itu bisa mencapai 80 kilo. Oh begitu. Itu betina ya. Oh, kalau baru dengar Pak ini ya. Saya kalau teksel itu ada 2 jenis, kulit tebal sama kulit tipis. Ini lihat nih. Coba. Kalau yang ini teksel kulit tebal. Yang ini bisa jadi jumbo. Oh gitu. Nah, kalau yang ini teksel kulit tipis. Yang ini. Yang ini jadi teksel kulit tipis. Kalau yang kulitnya bukan bulunya ya Pak? Ya bukan. Bulunya itu hampir sama keriting seperti ini. Tapi kulitnya yang beda. Kulitnya itu tipis. Cenderung kalau kulit tipis itu tidak bisa besar. Oh iya. Kalau yang kulit tebal kayak gini, ini bisa menjadi tumbuhnya itu nanti jumbo. Kalau sudah laktasi 2 kali atau 3 kali. Oh gitu. Nunggu laktasi 1 kali atau 2 kali. Bisa jadi jumbo. Kalau misalnya ditimbang itu paling tidak itu beratnya mencapai 85 kilo. Oh iya. Kalau teksel yang jumbo yang kulit tebal. Ini betina berarti ya Pak? Ya ini betina. Terus yang ini dumer. Oh ini domer. Kalau yang ini dumer. Ini dumer. Oke coba kita itu biar istilahnya itu memahami itu dumer. Jadi ini domer. Ya, yang ini dumer. Domer itu keturunan apa Pak? Kalau dumer itu asal usulnya itu kambing domas, tapi pejantannya itu pejantan lokal biasa. Tapi setelah melahirkan, tapi pejantannya itu pejantan yang bagus. Jadi paling tidak itu pejantannya itu besarnya itu udah 95 kilo. Jadi tumbuhnya itu bagian betinanya, kalau turun betina itu kayak gini nih jenisnya. Nah, bagian dada itu lebar. Bagian dada lebar. Ya. Terus bagian kepala itu kecil. Terus bagian badan itu bagian punggung ini lebar. Jadi istilahnya itu ya hampir seperti kambing lokal lah, tapi cuman beda jenis lah. Dadanya berarti beda ya Pak? Ya beda. Itu kan ada yang lokal. Kalau kambing yang ini dumer. Nah contohnya yang lokal kayak gini kok. Yang lokal. Ini sudah saya cukur. Oh ini lokal. Ya ini lokal yang udah saya cukur. Sudah digunduli nih. Sudah digundulin. Ini lokal. Ini lokal. Ini lokal biasa berarti. Iya lokal biasa. Contohnya seperti ini lokal yang belum dicukur. Oh iya. Ini lokal yang sudah dicukur. Oke, ini betina Pak? Ini betina juga. Kalau saya itu pedagangnya itu selalu membawa kambing betina. Oh gitu. Ya. Jadi khusus seringnya itu lebih banyak betina daripada jantan. Dikarenakan jantan itu kurang peminatnya ya. Atau gimana? Di samping peminatnya itu kalau kambing jantan itu terus terang saja itu tidak ada hasil ke depan untuk apa istilahnya itu untuk menilai. Kalau misalnya itu beli dari saya itu betina itu kan otomatis itu kan ada sisanya nanti ke depannya. Kalau yang jantan itu jelas saya pilihkan yang paling bagus untuk
kedepannya. Kalau kambing jantan untuk potong saya tidak. Heeh. Nah, Iya, iya, jadi iya, iya. istilahnya itu biar memahami ya. Ini yang lokal ya Pak. Ya ini lokal, ini kan bagian dadanya itu kan kecil, nggak seperti yang Dumer. Yang gower itu ya. Yang Dumer. Beda dengan yang ini. Kalau yang Dumer ini kan bagian dada itu kan bagian depan itu kan lebar. Coba kita akan lihat dulu. Ya dilihat dulu biar istilahnya itu memahami. Ya, biar teman-teman paham nggak kesasar. Biar nah. Ini untuk perbedaan. Nah, kita lihat. Ini untuk perbedaan aja. Biar istilahnya itu memahami antara kambing lokal sama itu ya. Itu hampir sama tapi cuman perbedaannya itu di situ. Bagian sini itu lebar. Iya. Dipahamkan nih teman-teman ya, penjelasan dari Pak Holikin tentang jenis-jenis domba dan juga ciri-ciri yang ada ya Pak ya, yang bisa teman-teman terus ini pahami. Ini yang lokal kan kayak gini. Ya. Di kepalanya apa Bagian semuanya itu tubuh itu udah ada ciri-cirinya. Sudah ada pembedanya ya. Jadi kalau lokal itu enggak terlalu besar, tapi kalau yang Dumer itu nanti kalau misalnya udah laktasi 1 kali atau 2 kali itu kambingnya itu lebih besar lagi. Bisa apa? Bentuk bobotnya ataupun juga tubuhnya itu bisa lebih besar lagi gitu ya Pak. Iya. Jadi istilahnya itu biar paham. Kalau misalnya itu kebanyakan pemula itu kan belinya itu kan karena ambisi ya Mas. Asal-asalan gitu ya Pak. Nggak dicermati gitu. Jadi nggak tahu untuk kedepannya itu bagaimana. Kan kayak gitu kadang-kadang itu kalau pemula kayak gitu. Jadi bilangnya beli Marino, akhirnya belinya Texel. Terus belinya itu Dombos, kan kayak gitu. Jadi tidak memahami cermat. Kalau beli sama saya kan misalnya saya tanya dulu mau yang apa gitu. Belinya itu mau yang apa, jenisnya itu apa. Kalau misalnya itu jenisnya Marino, saya usahakan Marino. Kalau mau beli yang Dombos ya saya usahakan Dombos. Tapi karena saya itu tidak berternak di rumah, itu otomatis kalau pesan itu harus sabar karena saya perlu penelitian. Oh gitu. Berarti tidak nernak di rumah ya Pak ya? Ya enggak ada, tapi paling ya 1 ekor 2 ekor gitu. Itu. Jadi kalau ada pesanan dicarikan gitu ya? Ya tapi carikan, tapi sabar, tidak keburu-buru. Karena kalau pesanan itu harus saya mencari yang lebih baik untuk kedepannya. Kalau saya misalnya itu beternak, otomatis nanti kalau yang bagian beternak itu yang mau beli siapa dan pembelinya itu siapa dan mau dijual sama siapa. Itu kalau saya itu pedagang, tapi kalau ada pesanan saya usahakan yang minta jenisnya bagaimana gitu. Sesuai dengan permintaan. Gitu. Kalau tidak sesuai ya terus terang aja nggak jadi beli, nggak apa-apa kan, itunya enaknya begitu. Betul. Biar soalnya konsumen tidak merasa dibohongi gitu ya Pak ya. Enggak dibohongi dan tidak merasa kecewa untuk kedepannya. Betul sekali Pak. Luar biasa teman-teman penjelasan dari Pak Holikin demikian ya tentang domba-domba, kemudian tentang cara teman-teman mau pesan ke Pak Holikin itu memang harus sabar juga ya Pak ya. Soalnya itu saya harus carikan yang lebih baik untuk kedepannya. Kalau misalnya masalah tentang saya carikan kambing yang nanti indukannya itu betina-betina, saya usahakan insya Allah. Saya karena istilahnya itu pedagang udah agak lama, jadi udah memahami yang jenisnya ini nanti indukannya itu betina ataupun indukannya jantan. Insya Allah saya usahakan kalau tidak sesuai dengan keinginan pembeli, saya siap ambil dan saya ganti barang yang misalnya ada orang pesan, saya belikan yang nanti indukannya betina, kok keluar itu jantan misalnya kan kayak gitu. Terus pelanggan itu nyuruh, nah itu saya siap ganti. Saya carikan yang betina yang harganya sama. Terus istilahnya itu ya kita saling kompromi aja. Betul. Saya siap. Berarti ada garansi gitu ya Pak ya? Ada. Kalau misalnya seperti makan durian aja Pak, kalau nggak enak dikembalikan gitu ya? Gitu. Kalau misalnya itu beli sampai 100 ekor dalam jangka 3 bulan. Misalnya itu kalau beli 100 ekor, mati 5 ekor, saya siap ganti. Yang penting itu ongkirnya itu
cash dari sana. Diganti. Jadi itu untuk jaminan dikarenakan Iya. ini uang besar. Betul, kalau 100 ekor Kalau nggak sembarangan ya Pak ya. kalau mati 5 dari saya berarti itu saya nyerikan kambing yang sudah tidak sehat. Kalau mati saya siap ganti. Oh gitu ya. Kalau 5 ekor, tapi kalau sampai 10 ekor dengan terpaksa saya harus meneliti dari pakan sampai istilahnya itu gitu dari, ya. itu. Jadi tidak sembarang komplain gitu ya Pak. Tetap iya. Pak Kholikin melakukan istilahnya investigasi gitu ya Pak ya, semacam itulah ya. karena Diteliti paling tidak pakannya itu, atau jenisnya gitu. soalnya itu kan kadang-kadang mati ada sampai 10 ekor, tidak tahunya itu habis makan jenis-jenis makanan yang mengandung protein terlalu banyak itu ya otomatis kan bisa Mati. kambing mencret terus mati gitu. Begitu. Kalau misalnya itu kalau sampai 10 ekor saya harus meneliti di tempat Oh gitu ya. dari pakan. Jadi tidak serta merta komplain kemudian diterima gitu enggak ya Pak? Enggak. Jadi harus penyebabnya itu dicari gitu ya. Tapi kalau 5 ekor dari saya dengan jangka 3 bulan itu mati saya siap ganti. Tapi jangan minta yang seperti yang seperti kemarin itu jangan, karena itu kalau penggantian itu terus terang saja itu kan termasuk kerugian saya. Iya. Pernah juga Pak ada pengiriman sampai 100 ekor? Ada itu kalau di Purwokerto itu kemarin di Kedung Banteng itu 150 ekor. Oh, itu jenisnya apa Pak? Kalau jenisnya itu Dumer, jenis? Dumer itu jenisnya itu macam-macam. Ada Texel, ada Marino. Jadi soalnya itu kan untuk peternakan, di sononya itu untuk pelatihan anak-anak dari mahasiswa. Oh begitu. Untuk penelitian juga. Penelitian juga. Terus saya disuruh di sana sampai ada 2 minggu 3 minggu ya. Saya ngasih tahu yang jenis-jenisnya. Gitu. Jadi istilahnya itu bukan sembarangan sayangan terbarang kan kayak gitu. Bukan asal-asalan ya. Akan tetapi harus dipertanggungjawabkan juga gitu ya Pak ya. Saya tidak ingin mengecewakan sama pelanggan dikarenakan ini untuk masa depan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Subhanallah. Betul sekali teman-teman. Jadi bukan untuk mencari keuntungan pribadi itu enggak. Pantesan saja nih teman-teman, Pak Kholikin itu bisa menjelaskan sedemikian detail. Ternyata beliau juga pernah menjelaskan di kampus gitu ya, di mahasiswa itu Pak Kholikin pun bisa menjelaskan di sana dan bisa memberikan pencerahan kepada para mahasiswa mengenai jenis-jenis domba. Makanya Pak Kholikin sangat berpengetahuan sekali teman-teman tentang domba-domba. Karena saya itu udah dari keturunan dari orang tua saya. Gitu. Kalau misalnya itu kan nanti cari yang betina yang indukannya nanti betina-betina atau jantan-jantan itu saya teliti dan ciri-cirinya yang seperti apa, insya Allah saya sudah memahami tentang itu. Makanya saya berani menjamin kalau nanti indukannya itu tidak jantan atau tidak betina yang diharapkan sama petani itu saya siap ganti. Nah, kebanyakan kalau pedagang yang penting di pasar kayak gini otomatis kalau ada orang pesan misalkan itu 100 ekor atau 10 ekor itu keburu-buru, jadi istilahnya itu dikira ini kesempatan. Kalau saya enggak, kalau tidak kalau tidak sabar lebih baik beli sama orang lain. Jadi istilahnya itu kita cari enaknya aja. Soalnya untuk masa depan kita. Iya. Intinya begitu. Untuk kedepannya juga ya Pak. Soalnya kita tetap bisa dipercaya gitu ya. Memang susah sih soalnya itu cari kepercayaan. Betul sekali Pak. Jadi ketika kepercayaan itu sudah tepat ya, bagaimana kita bisa mempertahankan kepercayaan itu ya Pak ya. Iya betul. Agar jangan sampai mereka kok nanti akhirnya kecewa gitu. Luar biasa teman-teman penjelasan dari Pak Kholikin. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Penjelasan dari Pak Kholikin karena memang sejak saya review dombanya Pak Kholikin ini teman-teman memang banyak sekali yang responnya itu luar biasa baik terhadap penjelasan yang diberikan Pak Kholikin di video saya yang pertama. Bagi pendapat saya ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk tetangga saya. Iya. Karena saya tidak punya apa-apa, cuman saya punya kepandaian. Kita istilahnya itu punya pedagang istilahnya yang bisa mengamati masalah tentang dagangan. Dengan terpaksa saya bicarakan di sini biar istilahnya pemula-pemula jangan terburu nafsu. Dikarenakan itu kalau beli kambing, kalau itu beli domba, itu kalau misalnya itu dapat pesanan, itu otomatis yang namanya pedagang itu memburu-buru waktu, dikarenakan itu kebetulan lagi ada pesanan. Kan kayak gitu. Secepat-cepatnya bisa ada gitu ya. Kalau saya itu insya Allah enggak. Kalau tidak sabar, kalau misalnya beli 10 ekor aja,
Kalau yang jenis kayak gitu tetap dengan terpaksa saya paling tidak itu harus 10 hari dari pemesanan. Tidak langsung. Itu untuk 10 ekor ya, Nah, Pak? untuk 10 ekor. 10 hari. Berarti kalau rata-rata ya 1 hari 1 ekor gitu ya, Ya, Pak? karena Untuk mencari. saya belinya itu selalu saya teliti kambing sehat atau tidak. Terus nanti dalam pemantauan saya itu bagus atau tidak, kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya itu kelihatannya bagus, nantinya itu kedepannya itu nggak bagus, berarti saya bohong kan kayak gitu. Iya, Jadi iya, percuma istilahnya itu beli dengan saya kan begitu. Kalau iya. beli dengan saya yang ikhlas hati Heeh. dengan terbuka, misalkan saya mendapatkan untung nanti di petaninya semoga itu beruntung melimpah. Jadi bukan hanya saya saja yang beruntung kayak gitu ya. Betul. Jadi yang membeli pun kalau bisa ya yang untung ya, Pak. banyak Karena mereka juga berusaha gitu ya. Satu berusaha, kalau diperbandingkan orang ambil rumput ketika hujan itu saya sendiri sakit kakinya Mas. Sengsara ya, Pak, ya. Sengsara. Nggak- Apalagi itu nggak semudah nggak pilihan gitu. Iya, ya. Nggak sepele gitu. Hujan-hujan, Ya. belum punya rumput, Harus sementara itu. domba harus makan, ya bagaimanapun ya tetap harus hujan-hujanan ya, Pak ya. Harus Bagaimana pedihnya gitu kan kalau kita sampai dibohongi. Ya, gitu mudah-mudahan istilahnya itu perasaan yang kayak gitu cukup saya aja lah istilahnya. Iya. Jadi kalau orang lain jangan, soalnya apa? Soalnya itu kebanyakan itu kambing yang habis nyusuin. Itu bilangnya itu lagi bunting. Terus istilahnya itu kambing yang udah ompong, itu katanya itu masih muda ketika kambing udah dicukur apa. Nah, itu kan berarti Iya. termasuk pemalsuan. Jadi Termasuk istilahnya juga para pembeli atau pelanggan itu harus berhati-hati juga ya. terus Harus terang cermat saja, gitu ya. harus terus terang saja itu harus dibuka bagian gigi, Oh gitu. dilihat dari kaki sampai itu badan, terus kalau bisa itu diteliti, jadinya itu tidak kecewa. Berarti penelitiannya itu meliputi apa saja, Pak? Kalau pribadi saya itu penelitiannya itu kalau misalkan kambing yang nanti indukannya jantan dan indukannya betina itu saya rahasiakan. Gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti kalau semua petani itu pesan terus istilahnya itu udah petani-petani itu mengetahui ini nanti indukannya jantan, indukannya betina, nanti kambing saya nggak laku. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi ini penelitian pribadi saya, gitu. nggak saya buka. Oh, Yang penting kalau pesan saya usahakan Jamin gitu ya? dengan jaminan kayak gitu. Iya, Jadinya itu ada kalau jaminan. kalau dibuka di sini Iya. ya terus terang saja nanti orang nggak pesan sama saya. Begitu. Iya, Karena kan udah mengetahui yang kambing gini, yang gini gitu ya. nanti iya. saya cari yang indukannya Iya, betina, oke. nanti cari indukannya yang jantan. Nah itu petani udah mengetahui ya. Saya nggak ada nggak jadi beli di jenengan ya. Iya. Intinya beli di jenengan nggak akan ketipu gitu ya. Yang jelas insya Allah kalau beli sama saya insya Allah amanah lah. Sesuai dengan pesanan ya, Pak ya. Insya Allah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Amin, wa amin, Ta'ala. amin, ya Rabbal Alamin. Itu semoga kalau yang beli sama saya entah dimanapun mudah-mudahan menjadi rezeki yang barokah. Amin, amin. Dan saya mendapat keuntungan itu ya juga mendapat yang rezeki yang barokah. Betul sekali, Jadi Pak. untuk nanti di dunia sampai di akhirat nanti. Iya. Oke, terima kasih sekali, Pak. Ini Iya, penjelasan yang sudah lumayan panjang dari jenengan yang insya Allah bisa ditangkap dengan baik pula oleh para pecinta hewan ternak khususnya domba, baik itu domba batur, teksel, domba dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh panjenengan yang semoga ini nanti bisa dipahami juga oleh teman-teman para sahabat ternak. Oke, Pak Kholikin, terima kasih sekali waktunya yang sudah ngobrol banyak sekali tentang domba-domba. Semoga jenengan dan keluarga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang halal, berkah dan juga manfaat. Dagangannya terus laris, banyak juga pesanannya. Dan tetap bisa dipercaya oleh para pelanggan. Insya Allah. Oke, siap Pak Kholikin. Terima kasih sekali. Silakan dilanjut. Nanti setelah ini saya akan review harganya satu persatu. Oke. Itu teman-teman ya penjelasan dari Pak Kholikin yang sudah cukup lumayan panjang untuk teman-teman semuanya ketahui, dicermati betul-betul tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kholikin tentang segala jenis domba, bagaimana kalau pesan di Pak Kholikin, nanti perlakuannya seperti apa pula yang nanti dijamin dan tidak dijamin oleh Pak Kholikin tadi sudah dijelaskan. Oke teman-teman, sesi yang ketiga saya cukupkan sekian di Pasar Batur. Kita akan sambung lagi di sesi yang berikutnya.